Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review. Oke teman-teman, kembali lagi di konten tier list ya kan, dimana di sini gue bakal sok mengurut-ngurutkan pada suatu hal. Tapi sebelum lanjut ya kan teman-teman, ngomongin soal Tokyo Revenger, langsung aja nih. Ada hubungannya kok, ya kan? Iya pastinya, sebagian besar dari kalian tahu Tokyo Revenger, ya kan? Tokyo Revenger merupakan anime shonen yang saat ini masih tayang atau sedang tayang, yang ternyata sangat-sangat populer. Ternyata di mana-mana ada. Semua pada ngomongin, semua konten anime lagi banyak banget soal Tokyo Revenger. Di mana-mana men, seriusan di mana-mana. Bahkan sebenarnya jujur ya, mungkin gue pernah mention juga, gue pernah bahas Tokyo Revenger di video gue sebelumnya, video gue yang ini kenapa populer gitu kan, gue bahas aja, kalian bisa cek video itu buat yang belum nonton. Tapi ya jujur ya, gue nggak nyangka pastinya Tokyo Revenger bakal sepopuler ini, karena kan bahkan sampai di YouTube pun beberapa kali gue lihat trending gitu. Gue tahu nih bakal anime yang kayaknya bakal panjang gitu kan episodenya, tapi gue kayak ya udahlah gitu. Tapi ternyata damn populer banget. Oke. Respect. Whatever, right? Gue jujur belum nerusin lagi Tokyo Revenger, baru nyampe episode kayak 13-12 gitu. Tapi anyway, tapi terus kenapa Tokyo Revenger? Nah, salah satu hal yang sering gue lihat dari Tokyo Revenger itu adalah bajunya, Pak. Ya, kostumnya tuh, pakaiannya yang ada yang dipakai di karakternya, ya kan, jaketnya, apa sih nama gengnya? Gue sampai lupa nama gengnya. Gue belum nerusin lagi soalnya. Toman, ya kan? Si geng Toman yang Mikey gitu-gitu itu ada di mana-mana, yang jaketnya warna hitam, terus ada lambang-lambang warna kuningnya itu. Itu jaketnya ada di mana-mana. Gue sering banget lihat tuh kalau nggak di TikTok, di Instagram tuh. Pokoknya konten anime udah pasti ada aja Tokyo Revenger, ya kan, pakai jaketnya segala macam itu ada di mana-mana. Dan itulah teman-teman nyambung di topik pada kali ini, ya kan. Jadi di video kali ini gue bakal mengurut-ngurutkan anime berdasarkan anime drip-nya. Ya, anime drip-nya. Buat yang nggak tahu anime drip itu apa, jadi sebenarnya anime drip itu udah istilah yang sudah ada beberapa tahun belakangan ini gitu ya, udah ada. Dan buat yang nggak tahu, drip ya, dari kata drip itu maksudnya apa? Drip itu sebenarnya dari istilah dari luar lah, ya iyalah pasti ya. Drip istilah dari luar untuk fashion, untuk style fashion lu, style pakaian lu yang istilahnya keren lah gitu bisa dibilang. Kalau nggak salah ya, ini kalian bisa cari aja di internet sendiri gitu ya. Kalau nggak salah maksudnya itu drip itu yang stylenya itu keren, yang mencolok, yang bikin lu kayak menoleh gitu. Oh damn. Nah gitu. Nah, muncullah istilah anime drip gitu. Anime drip itu dipopulerkan dari gambar Goku yang pakai jaket ini nih. Nah, itu di mana-mana. Itu kalau lu cari aja meme anime drip udah pasti muncul yang Goku yang pakai jaket ini gitu. Tapi anime drip juga untuk kayak pakaian karakternya gitu yang keren-keren. Nah, disitulah teman-teman, makanya gue mulai kepikiran, berawal dari Tokyo Revenger jaketnya di mana-mana. Nanti gue bahas menurut gue gimana. Nyambung ke anime drip, makanya gue kepikiran, oke, mari gue bikin tier list berdasarkan anime drip-nya. Jadi sini gue sudah mengumpulkan sekitar tadi kayaknya sih 32 dari anime-anime yang terkenal ya teman-teman. Ini gue sudah sebisa mungkin gue kumpulin yang populer, yang terkenal anime shonen. Ada beberapa yang anime yang gue pengen masukin juga gitu kan. Jadi nanti jangan ada yang komen, "Bang, kok anime ini nggak ada? Kok anime ini nggak ada? Anime ini mana?" gitu kan guys. Ini aja gue udah sebisa mungkin banyak ini loh yang gue kumpulin ya gitu. Jadi ini udah cukup menurut gue, ini udah cukup banyak. Makanya ini aja videonya durasinya lama kan. Jadi ya, dan pastinya gue bakal mengurut-ngurutkan berdasarkan their anime drip gitu. Jadi gue bakal menilai dari pakaiannya keren atau enggak nih, pakaiannya bikin karakternya keren enggak. Nah gitu ya. Dan lagi-lagi teman-teman, ini gue bakal so tau aja, bakal pendapat gue aja. Gue bukan expert pada pakaian. Gue tipe orang yang bajunya yang casual aja, santai aja. Gue tipe orang yang cuma pakai jaket yang biasa gitu, dan pakai celana juga celana yang pokoknya yang bahannya enak. Dan makanya itu teman-teman ya, gue sudah memasukkan diri gue di sini. Gue bakal taruh di bakal C ya. Gue nggak pede banget sih. You know what? Gue harus pede. B ya, ini style gue teman-teman. Seperti kalian lihat di sini ya kan, pakai jaket, celana biasa, santai. Ya udah sih, gitu aja sih. Anyway, ya teman-teman, langsung aja kita mulai anime drip tier list menurut gua. Dan di sini gue juga sudah ubah gitu ya urutannya. Yang paling bawah gue kasih school anime, di bawahnya D ya kan, karena school anime kan udah pasti pakaiannya biasa aja ya kan, udah pasti pakai baju sekolah yang warnanya putih, bawahnya apa sih biasanya warnanya hitam kan, pakaian sekolah biasa ya udah gitu kan, nggak ada style gimana. Jadi itu paling buruk school anime. Dan paling atas sudah tidak diragukan Jojo, udah pasti. Makanya gue langsung aja gue taruh Jojo di ya paling atas, Jojo gitu. Sebelum lanjut gue bakal taruh presentation mode biar lebih enak ya, biar gelap. Nah ini dia, oke. Ya, Jojo udah paling atas. Ini nggak usah diperdebatkan, nggak usah dibahas lagi sih sebenarnya, nggak usah dipertanyakan lagi. Buat kalian yang mempertanyakan atau kayak biasa aja ya, lu nggak ngerti fashion, langsung aja gitu kan. Dan bahkan ya udah bisa dibilang ya anime dengan anime drip
Atau atau style fashion karakter anime yang paling keren. Dan itulah keunikannya JoJo gitu. Jadi desain pakaiannya tuh nggak biasa gitu. Lu lihat aja misalnya kayak Jotaro nih, lu lihat aja gitu. Buat yang nggak tahu nih, Jotaro itu pakai seragam sekolahnya. Ini seragam sekolahnya kayak gini, Pak. Mohon maaf. Ya. Terus lu lihat juga di part 4 kayak si Josuke kayak kan ini seragam sekolah juga by the way. Seragam sekolah tapi kayak di kancingnya dibikin kayak ada hatinya gitu ya kan. Kayak dia ngancingnya itu sengaja kayak dibikin hati gitu, terus ada pinnya di sini gitu kan, kayak oh keren banget men. Terus juga kayak Okayasu lihat aja, ya kan di tengah-tengahnya kayak ada lambang uang, kayak unik men dan detail. Part 5 juga semakin, buat yang mungkin ada yang bilang part 5 aneh stylenya. Nah ini langsung aja teman-teman, buat yang nganggep style JoJo itu aneh ya kan, pakaiannya aneh atau jelek gitu ya, artinya lu nggak ngerti fashion. Kenapa? Karena Araki ya, penulis atau yang gambar JoJo gitu kan, ilustratornya dan mangakanya, dia bahkan sebenarnya desain karakter JoJo itu terinspirasi dari majalah fashion, dari model-model fashion. Kalau gue nemuin video atau gambarnya dia gue kasih lihat itu kan, dimana ya Araki terinspirasi dari situ gitu. Lu tahu kan pakaian-pakaian fashion yang jalan di panggung tuh, pakaian-pakaian yang didesain terus dipajang, dipamer di mana-mana. Nah itu Araki terinspirasi dari situ. Ya, teman-teman, ya. Jadi ya udah. Ini udah level fashion model JoJo basically. udah lah ya, nggak usah diperdebatkan lagi, teman-teman. Langsung. Ini gue juga udah masukin Tokyo Revenger, tapi kenapa nih di akhir gitu ya? Gue bakal taruh di acak lah. Gue bakal acak gitu ya di tengah-tengah biar kalian nonton nih intinya. Tapi ya teman-teman, langsung saja. Dan juga kalau misalnya kalian mau nyoba tier listnya, gue bakal taruh linknya di bawah ya kan, template-nya. Jadi silakan aja cek di bawah. Dan juga sebelum lanjut, subscribe ke channel ini biar kalian tahu kapan gue upload video selanjutnya. Subscribe. Oke, let's go. Yang pertama kita ada Assassination Classroom ya. Dan juga ini gue sengaja gue pilih animenya gitu kan, karena tadinya gue mau milih kayak karakternya, tapi karakternya kayak kebanyakan. Mungkin di video lain gue bakal bikin lagi. Dan juga karena animenya yang gue pilih, jadi gue bakal menilainya itu secara keseluruhan aja ya, kayak desain fashionnya secara keseluruhan aja gitu. Dan ini kalau gue lihat dari Assassination Classroom ya teman-teman, lagi-lagi gue so tau nih, rada biasa aja sih. Ya lagi-lagi memang kan konsepnya di sekolah gitu ya. Tapi ya cuma seragam sekolah, sorry banget. Ya main karakternya aja yang beda gitu ya. Tapi seragamnya mirip Boku no Hero gak sih? Apa perasaan gue doang? Dan gak begitu unik ya. Jadi gue bakal taruh di, sorry ya, D sih untuk Assassination Classroom ya. There's no drip. Selanjutnya ada Attack on Titan. Untuk Attack on Titan ini juga termasuk yang biasa aja sih. Soalnya apa ya, masalahnya Attack on Titan tuh kayak nggak begitu beda-beda sih maksud gua gitu ya. Kalau kita lihat di gambar yang ini nih misalnya, maksudnya seragamnya Attack on Titan tuh memang ikonik ya kan, kita semua pasti langsung tahu ini seragamnya Attack on Titan. Cuman maksud gua tidak begitu mencolok aja gitu dan rada standar gitu. Walaupun kita sering lihat gitu ya, orang-orang yang beli jubahnya, beli kostumnya, deng gitu kan. Tapi maksud gue nggak keren. Animenya bikin keren pasti gitu, tapi nggak kayak setiap karakter juga nggak beda-beda. Kayak Mikasa doang nih bedanya, dia punya kayak scarfnya ini kan yang warna merah. Tapi terus ya udah gitu, terus lu lihat ini apa keren ya Pak? Sumpah apa keren ya, memang kondisinya, situasinya di animenya kan memang mereka ya prajurit gitu. Tapi maksudnya gue mungkin bisa taruh di school anime sih untuk Attack on Titan. Sorry banget nih untuk penggemarnya. Ya gue juga penggemar Attack on Titan ya, untuk sorry. Gue juga penggemar, tapi untuk penggemar fashion Attack on Titan stylenya, it's a school anime level man. It's boring. Look at this. Look at this. Lu lihat aja ini, men. Bedanya cuma ada di warna terus nih. Udah. Nggak usah didebatin. ReZero. Ya, gue taruh ReZero. Mungkin ReZero yang unik itu kan Subaru ya, teman-teman. Jaketnya Subaru itu lumayan ikonik ya. Walaupun yang karakter lain-lainnya, Emilia juga lumayan ikonik ya kan. Mungkin gue bakal taruh C lah. Oke, nggak apa-apa lah, D lah gue taruh C, gue bakal taruh C. Selanjutnya ada Black Clover teman-teman. Lagi-lagi gue belum nonton Black Clover. Jujur semakin lama gue semakin pengen sih, karena banyak banget yang kayak Black Clover memang nggak kayak bagus-bagus banget, tapi yang gue denger tuh kayak enak ditonton gitu, maksudnya nyaman gitu untuk ditonton. Jadi gue penasaran sih, gue pengen nonton Black Clover. Kalau ada waktu ya, mohon maaf episodenya banyak. Anyway, untuk kostumnya Black Clover, ya gue paham sih mereka berada di dalam dunia sihir gitu kan, penyihir, dan mungkin ini ya, mungkin guildnya nih, kostum guildnya atau kayak gengnya, gue juga nggak tahu. Mungkin kayak fairy tale gitu kan, ada guildnya. Gue bisa ngelihat kayak keunikannya sih.
ya kan di desainnya gitu kan, kayak karakter ini nih Black Clover lah istilahnya. I don't know man, I mean, dan memang mereka juga berada di zaman dulu lah gitu ya, jadi kostumnya nggak begitu detail, nggak begitu mencolok banget menurut gua ya. Mungkin gua bakal taruh di C. Gue bakal taruh C. Gue belum nonton jadi masih jarang lihat. Selanjutnya ada Boruto. Naruto-nya mana? Kalau nggak salah gue taruh Naruto juga deh, biar sebelahan. Mana Naruto? Ini dia. Naruto gue bakal taruh sini ya. Oke, selanjutnya ada Boruto. Gue juga drop ya nonton Boruto, sorry, belum tertarik lagi untuk nonton. Dan oke, ini dia, ini bagus nih gambarnya. Oke, untuk Boruto ya teman-teman. Lagi-lagi kalian bisa komen di bawah menurut kalian bagaimana drapnya. Nah, ini dia teman-teman. Jujur yang keren sih Borutonya sih. Borutonya gue suka sih. Pakaiannya Boruto ya, jaket yang warna hitam ini menurut gue kalau dipakai di dunia asli gitu ya, di dunia asli. Kalau kita pakai jaketnya Boruto bisa sih gitu. Di kehidupan nyata gitu ya, maksud gue kayak warna hitam gitu kan, lumayan keren sih menurut gue, lumayan lah yang Boruto. Tapi sisanya ya, walaupun gue bisa ngeliat ada beda-bedanya nih, ini yang baju yang warna biru, ini ungu gitu kan, dan juga nih anaknya Shikamaru terlihat lebih keren dibanding Shikamaru secara bajunya, secara pakaiannya gitu kan. Dan juga si ini siapa namanya, dia terlihat kayak cosplaynya Gintama yang gagal ya. Boruto aja sih yang keren, sisanya gue nggak begitu. I don't feel. Oh, ini walaupun dia keren sih teman-teman. Gue tahu dia musuhnya kan. Gue belum sampai ketemu dia di animenya, tapi gue damn. Ya, ini dia keren sih. Damn, look at that. Dia tuh kelihatan kayak karakter Star Wars yang tersembunyi gitu loh, kayak Jedi yang belum ditemukan. Oke, teman-teman, mungkin gara-gara Boruto dan gue nggak tahu siapa dia namanya, kasih tahu di bawah. Kawaki ya, ini ada tulisannya Kawaki. Gara-gara Boruto dan Kawaki gue bisa taruh Boruto di, gue taruh di B, nggak apa deh, gue taruh B untuk Boruto ya kan. Gue bakal taruh B, nggak apa-apa lah Boruto. Oke, selanjutnya ada Naruto ya teman-teman, ini dia. Gue cuma naruh satu doang Narutonya, mungkin kayak ya sekalian lah Naruto sama Naruto Shippuden gitu ya. Gue nggak tahu ya menurut kalian gimana, tapi gue punya pendapat desain karakter Naruto yang lama, mungkin ini karena bias juga ya, tapi desain karakter Naruto yang lama tuh lebih mending dibanding Naruto Shippuden loh. Ini menurut gue ya. Oh, is that a hot take? I don't think so. I don't know. Menurut gue desain karakter Naruto yang dulu itu lebih bervariatif gitu. Menurut gue ya, lebih beda-beda gitu, dan setiap karakter itu lebih mencolok aja menurut gue. Kayak Sasuke warnanya biru, Sasuke keren pada zamannya ya kan, buat yang inget gitu dulu Sasuke keren banget loh ini gayanya. Neji, terus Rock Lee dulu, Gaara, lu ya Gaara yang dulu gitu, dibanding Naruto Shippuden tuh kayak rada jadi nyatu semua gitu, semuanya jadi terlihat sama gitu loh menurut gua. Deh, lihat tuh kayak Gaara warnanya jadi pudar, terus juga semuanya kayak Shikamaru kenapa jadi sama yang lain, terus kayak siapa namanya nih, Shino yang pas masih kecilnya warnanya putih beda, ini jadi warna hijau juga kayak sama semua gitu loh kelihatan. Rock Lee juga jadi sama. Itu sih anime Naruto Shippuden menurut gua ada kurang gitu desainnya, jadi gua bakal taruh C sih, sorry banget Naruto ya. Oh man, my childhood. Just gara-gara Naruto Shippuden ya man. Kalau Naruto yang kecil gua bakal taruh di B sih. Gue rada gak enak sih. Yaudah gue taruh, ya gue C lah, sorry lah. Ya bahkan kayak Madara misalnya, salah satu karakter yang disukai semua orang. Gue juga suka banget sama Madara, kuat banget. It's just mid, biasa banget. Dia cuma pakai kaos yang hitam itu gitu kan, terus ada armornya di sini. Ya C lah, gue C lah. Selanjutnya ada Bleach teman-teman. Lagi-lagi gue nggak nonton Bleach, gue kelewatan nonton Bleach. Nah ini memang mungkin gue butuh pendapat kalian sih ya buat yang nonton Bleach gitu ya. Jujur sih Bleach keren sih. Pastinya kan mereka pakai pakaian yang tradisional, pakai pakaian kostum Reaper-nya itu kan, Grim Reaper-nya atau apapun itu gitu kan. Dan tapi walaupun begitu detail men, beda-beda gitu. Walaupun kostum ya, walaupun seragam, tapi beda-beda gitu Ichigo dan sisanya ya. Ya sisanya pokoknya. Ini ada Rukia dan detail sih maksud gue, dan juga karakternya kan keren gitu, bisa bikin kostumnya itu terlihat keren. Gue ingat banget dulu pas nonton kayak dulu kan gue nontonnya One Piece sama Naruto gitu kan pas kecil, dan ngeliat kayak Naruto, Luffy yang kayak orangnya blow on gitu, ngeliat kayak Ichigo yang desainnya kayak orangnya keren gitu loh. Jadi gue bakal taruh Bleach B sih ya. Mungkin buat yang nonton Bleach dan suka Bleach harus AS ya, ini kan pendapat gue nggak nonton Bleach. Selanjutnya ada Boku no Hero, My Hero Academia. Boku no Hero teman-teman, untuk kostum superhero-nya sih dari dulu gue nggak begitu impress sih. Dari dulu gue nggak begitu suka banget ya. Ya kita nggak akan nilai dari seragam sekolahnya ya, karena sama aja. Ya untuk pakaian superhero-nya nggak gimana-gimana banget, dan juga kayak pakaian kasualnya gitu ya. Kan kadang karakternya suka pakai pakaian kasual lah. Itu pun juga biasa aja, lu lihat di Deku apa namanya, boring banget. Pakai kemeja, seriusan lu pakai kemeja? Hah? Walaupun Bakugo lumayan keren dengan kok ya, ini cuman
baju hitam doang ya, standar banget sih. I mean, what is this? Like, what is this? What is this, man? This guy looks cool. Ya, si siapa namanya? Gue lupa namanya, yang kekuatannya api itu. Dia keren sih. Dia doang ini yang keren. Sisanya enggak. Boku no Hero gue bakal taruh di... Aduh, antara B atau C ya. C deh. Karena dia aja bukan karakter utamanya gitu kan. Sorry, kita harus nilai dari karakter-karakter utamanya lah ya, paling enggak. Right here, dia karakter utamanya biasa aja. Selanjutnya ada Code Geass. Code Geass ya. Yang bikin keren dari Code Geass sih Lelouchnya sih pasti. Lelouch V Britannia. Nah ini dia, desain karakter Code Geass yang paling keren memang Lelouch V Britannia nih, keren banget sih pak, sorry banget ya. Look at this man, look at this. Dengan jubahnya segala macem, helmnya juga ya kan. Seragam sekolahnya juga Code Geass kan lumayan ikonik juga gitu kan. Lu pasti langsung tahu nih seragamnya Code Geass, seragam sekolahnya dari Code Geass. Si siapa namanya, si Kalen juga kostumnya juga beda-beda dan tidak begitu lumayan detail, walaupun juga seragam yang Inggrisnya mereka kan seragamnya itu kan warna putih gitu kan, tapi beda-beda. Lu bisa ngeliat ini si siapa, si Orange, si Suzaku itu kan kayak beda-beda gitu. Jadi gue mungkin bakal taruh B sih untuk Code Geass, lumayan B. Belum di level A. Oh, kita sudah sampai Tokyo Revenger guys ternyata. Nanti deh setelah ini, setelah Demon Slayer. Selanjutnya ada Dragon Ball. Untuk Dragon Ball nggak usah ngecek-ngecek lagi lah ya. Untuk Dragon Ball sih biasa aja lah. Ikonik, tapi kan maksudnya mereka si Goku cuman pakai pakaian bela dirinya dan nggak pernah ganti juga. Terus apalagi cuman pakai vest yang apa namanya, vest Saiyannya itu kan, yang semuanya pakai. D aja sih, sorry ya Dragon Ball. Selanjutnya ada Death Note ya teman-teman. Untuk Death Note udah pasti school anime. Death Note memang ya kita harus akui juga Death Note bukan anime yang menjual desain karakternya. Desain karakternya literally biasa aja semuanya. Sekeren-kerennya Light Yagami itu karakternya boring man. Desainnya ya, gue ngomongin desainnya ya kan, jadi udah school anime. Semuanya biasa aja pak. Selanjutnya teman-teman ada Dorohedoro. Nah akhirnya teman-teman kita menemukan yang bagus, Dorohedoro. Ini dia Dorohedoro. Ini gue sengaja gue masukin langsung aja S tier. Bro, buat yang nggak tahu gue suka Dorohedoro, gue sempat bahas ya kan di top 5 manga gue. Buat yang belum nonton silahkan nonton itu. Apakah Dorohedoro termasuk? Nonton aja. Iya, bro, Dorohedoro keren banget men. Sumpah desain karakternya kayak baju pakaiannya tuh damn. Nih lihat aja misalnya nih Kaido yang menurut gue mungkin paling biasa. Ini aja udah keren gitu, maksudnya dia kan kayak jago berantem gitu kan, kayak bela diri. Ini aja udah keren gitu. Lu lihat aja kayak misalnya, look at this guy. Ini gue suka banget men. Desain ke pakaiannya dia. Ini tuh gua banget. Ini gua kalau di dunia Dorohedoro ini dia nih. Gua ngomong apa sih? Fujita men. Udah aja kayak pakai kaos ada gambarnya gitu kan, pakai celana pendek. Gua juga kadang sukanya pakai celana pendek kayak casual gitu. Kayak casual banget pakaiannya men. Dan pastinya belum lagi Shin, the coolest karakter man. Look at this. Walaupun dia cuma kayak pakai jas terus pakai dasi gitu kan, tapi kayak nih ada rantainya, tapi man it's cool, apalagi kalau dia pakai topeng gitu loh. Pakai topeng yang gambarnya apa? Pakai topeng yang jantung gitu. Damn bro, like Dorohedoro desainnya gila-gila men. Kayak misalnya lu lihat aja ini gitu, karakter ini dia itu kayak nggak begitu penting gitu, tapi lu lihat ya celananya sampai kayak ada desainnya gitu loh, kayak ada duri-durinya segala macem gitu. Terus kayak lu lihat Kaiman gitu, Kaiman yang mungkin dia kayak bajunya kayak baju tentara gitu ya, bisa dibilang ada pisaunya gitu, tapi detail gitu loh maksud gua. Terus juga ini N, si musuhnya di Dorohedoro juga keren. kayak ada stylenya gitu loh. Bro, Dorohedoro S banget sih. Selanjutnya adalah Dr. Stone teman-teman. Dr. Stone ya. Lagi-lagi gue belum nyelesain Dr. Stone, sorry. Menurut kalian gimana untuk Dr. Stone? Apa ya, kayak buat gue sih di Dr. Stone tuh yang lagi-lagi ini standar sih sebenarnya alasannya. Tapi yang keren itu ya si Senkunya, si karakter utamanya ya kan. Senkunya doang, karena kan ya pastinya kondisinya kita nggak bisa hiraukan bahwa kondisinya Dr. Stone itu kan mereka lagi di zaman dulu gitu kan, bukan zaman dulu, sorry gue lupa, sorry. Tapi di zaman, balik lagi ke zaman batu lah gitu, karena dunianya udah ribuan tahun, udah hancur, udah jadi alam lagi istilahnya, dan mereka restart lagi peradaban. Tapi the drip, talking about the drip here, Senku doang yang keren men, muncrat. Yang lainnya nggak begitu mencolok gitu. Kayak ini yang gue lupa namanya ya kan, bajunya ya udah biasa warna biru nih, yang cewek juga. Sisanya kayak sama-sama aja gitu loh. Ada sih beberapa yang kayaknya kelihatan beda ya, tapi nggak begitu keren, nggak yang keren gitu. Senku doang yang kayak somehow dia bisa bikin diri dia keren gitu, padahal cuma pakai kain doang kan, pakai pakaian dulu gitu, tapi bisa kelihatan kayak dengan rambutnya yang jabrik juga, tapi sama bisa bikin dia terlihat keren. Jadi Dr. Stone mungkin C lah ya, gara-gara Senku. Kalau Senku nggak keren mungkin D harusnya, karena biasa aja. Oke, selanjutnya adalah Demon Slayer.
Ya Demon Slayer nih paling harus hati-hati nih gue, ya kan, pendapat gue pada Demon Slayer. Gue bagus, Demon Slayer bagus. Anyway, masalahnya dengan Demon Slayer, karakternya nggak kelihatan keren. Sorry bro, kostumnya sih unik sih. Kostumnya gue suka sih, beda-beda. Kayak Tanjiro ada kotak-kotak ini, lu pasti langsung tahu lah kalau ada orang yang cosplay. Kelihatan banget gitu Tanjiro gitu, beda-beda. But I don't like Tanjiro, that's the thing, right? You know what? I'm gonna put it C. Sorry banget. Gak keren. Kalau yang make misalnya Ichigo, mungkin bakal keren kostumnya Tanjiro. Makanya gue suka banget kayak Jujutsu Kaisen gitu kan. Kayak, you know, it's cool, they're cool gitu loh. Look at Tanjiro, man. Ya, C. Soalnya gue pengen naruh D sih. Kan Demon Slayer D dong, pas kan. Tapi enggak, oke, C ya. Anyway, Tokyo Revenger, teman-teman. Ini dia yang lagi populer tadi, yang sudah gue bahas di openingnya. Dan ini dia Tokyo Revenger, kayak kira-kira inilah ya. Ada sih yang beda-bedanya. Masalahnya hitam sih warnanya. Hitam keren, hitam keren. Walaupun secara desain bajunya, ini gue so tau, nggak begitu gimana-gimana banget. Menurut gue, mungkin ada yang bilang, ini gue suka sih style gue gitu ya. Maksud gue nggak begitu yang unik ya, atau gimana-gimana banget gitu ya, nggak begitu yang mencolok banget. But it does make you look cool. Ya, gue akui. Karena pas gue lihat kayak orang-orang yang make jaketnya Tokyo Revenger tuh pada beli, it work. Itu bisa gitu kita pakai gitu di kehidupan nyata ya. In the real world. Itu bisa kelihatan keren gitu maksud gue, ya kan? Jadi gue bakal taruh B deh. Untuk Tokyo Revenger gue bakal taruh B deh. Gue kasih, tuh, ya kan? Selevel dengan gue, Tokyo Revenger. Pujian itu. Ini di manganya mungkin udah beda lagi nih, gue nggak tahu nih. Tapi it looks cool, it looks cool. Kurang ini aja sih, kurang sedikit detail dan keunikan lagi sih gitu. Bukan apa ya, iya keunikan. Seperti contohnya Jojo tadi gue bilang gitu kan. Jojo atau kayak Dorohedoro gitu kan. Kayak detailnya gitu loh. Kasih sedikit perbedaan yang unik gitu. Sayangnya ya paling cuman gaya makainya doang kan. Kayak si Mikey kan makainya di taruh sini gitu kan. Tapi ya udah, tuh sisanya kayak sama aja gitu. Paling bajunya si Draken kan rada beda tuh, dia punya baju yang rada beda gitu kan. Itu lumayan keren gitu. Ya B lah, gue taruh B. Selanjutnya adalah Evangelion, teman-teman. Nah, Evangelion merupakan anime yang legend pastinya, dan mungkin kalian sering lihat gitu ya. Evangelion tuh kayak pakaian-pakaian yang berhubungan dengan Evangelion tuh pasti keren-keren, ya kan? Mungkin nih kalau gue nemu gambarnya, ini gambarnya kayak jaketnya, ya kaosnya segala macam tuh selalu keren-keren. Dan mungkin menurut gue ya, karena Evangelion merupakan salah satu serial paling terkenal ya nggak sih di Jepang juga, terutama di Jepang. Jadi desainnya tuh udah kayak orang-orang yang elit juga mau bikin gitu kan. Apalagi lisensinya Evangelion kan mahal banget, men. Nah, kayak ini gue pengen banget nonton Evangelion dulu. Gue belum selesai nih di Netflix ya, mumpung ada di Netflix. Tapi apakah, nah gitu, gue bakal nilai di animenya nih. Apakah di animenya pakaiannya bagus? Ya, pastinya. Ini cuma pakaian sekolahnya doang. Walaupun ini ya ikonik banget ya pakaian sekolahnya. Walaupun Shinji, gue sampai sekarang gue belum selesai, tapi gue nggak suka sama Shinji karena boring. Mungkin kedepannya bakal bagus nih. Gue baru masih di tengah-tengah nontonnya. Dulu gue nonton masih kecil, tapi sekarang gue lagi rewatch lah istilahnya. Tapi gue bakal nilai nih dari kostum yang apa ya? Dari kostum mereka yang pas mau tempur gitu kan. Setelah gue lihat lagi ya teman-teman, it looks kinda cool. Ternyata gue karena pas nonton animenya gue kan gak merhatiin kostum ya, gue cuma ya udah nonton aja gitu kan, lebih merhatiin cerita ya. Jadi kayak, dan apalagi style-nya kan animasinya style yang lama gitu. Tapi setelah kalau kita benar-benar merhatiin ya, keren gak sih menurut kalian? Menurut gue sih ternyata keren sih. Kayak kostum ininya, kostum tempurnya aja gitu ya, lumayan detail. I don't know man. Terus dia juga it looks good, itu aja, it looks good on the character, terlihat keren di karakternya juga. Dan ini kayak si bapaknya Shinji itu menurut gue nih bisa lu pakai, men. Ini lu kalau ada yang ngedesain, ada yang bikin bajunya nih, bisa lo dipakai. Keren loh, ya kan? Apa gue bakal taruh A nih? It looks pretty cool. Apakah B atau A nih? Gue lumayan bingung sih. B deh. Kayaknya gue mulai mikir-mikir lagi. Code Geass gue mungkin pengen taruh A deh. Code Geass A deh kayaknya. Karena tadi kalau kita lihat yang desain yang walaupun kayak pakaian yang Inggrisnya gitu kan, yang prajurit Inggrisnya, walaupun sama gitu kan warnanya putih, tapi detail gitu, beda-beda gitu. Setiap karakter ada detailnya masing-masing yang beda. Iya, Code Geass kalau lebih perhatiin lagi kayaknya lebih oke sih. Jadi gue bakal taruh A Code Geass, Evangelion B. Karena tadi gue pengen naruh B, tapi kayaknya Code Geass lebih oke dibanding Evangelion deh. Ini gak sih secara pakaian karakternya. Jadi oke, selanjutnya adalah Fate Stay Night. Pakaian si karakter utamanya siapa namanya?
gue lupa lagi. Emiya, ya kan, si Emiya biasa aja. Apakah terlihat keren? Si Archer sih gue dulu pas nonton suka sih sama Archer. Saber gue nggak begitu suka karena dia kayak pakai armor gitu, kayaknya nggak nyaman. Rin lumayan oke, iconic. Mungkin gue bakal taruh B aja lah. Tidak di level A sih. Gue taruh B. Oke. Selanjutnya ada Fire Force. Nah, masalahnya sama Fire Force ya teman-teman, gue jujur nggak begitu suka sama. Memang unik. Memang unik dengan desain mereka itu kan pemadam kebakaran. Lumayan beda lah, lumayan unik. Cuma gak begitu suka men. Kostumnya bikin kayak jadi karakter-karakter gendut-gendut gitu. Gak keren. Itu aja. Gak keren. Fire Force bikin D deh. I don't really like it ya. Gak keren aja. Selanjutnya adalah Full Metal Alchemist Brotherhood. Lagi-lagi gue udah sempat bilang salah satu anime favorit gue is dear to my heart, ya, sangat dekat di hati gue. Gue nonton pas masih kecil dan gue dulu suka banget sama jubahnya Eduardo. Kayak gue dari dulu gue pengen banget, sampai sekarang nggak punya. Dari dulu gue pengen banget pas masih kecil gitu, pengen punya jaketnya, jubahnya gitu loh si Edo ya. Gue akan akui kayaknya biasa-biasa aja sih gitu kan. Apalagi gue nggak pernah seneng banget sih sama pakaian soldiernya yang pakai baju warna biru ini. Nggak keren men. Warna biru. Jadi sorry, mungkin gue bakal taruh C. Sorry. Tapi ya, gue bakal taruh C sih. Selain Edward, sisanya biasa aja. Kayak Scar aja gitu kan. Scar salah satu karakter the best di Full Metal, terkeren. Tapi secara bajunya kayak anjing biasa banget. Bajunya kayak udah butek gitu warnanya. Oke, selanjutnya adalah Viari Taylor, teman-teman. Gue suka beda-beda sih pastinya. Karakternya beda-beda, kostumnya. Tapi keren gak sih? Menurut gue enggak. Gue berusaha nilai dari pakaiannya, gue tidak nilai animenya, sorry. Pakaiannya, men. Walaupun siapa namanya, Natsu, gue suka yang ini. Yang ini menurut gue keren dibanding yang sebelumnya ya kan. Kayak Aladdin gitu. Terus pakai scarfnya, dan scarfnya gue nggak begitu suka kotak-kotak gitu. Ya kan, kotak-kotak. Jadi ya itu gue nggak begitu suka. Walaupun yang ini gue suka nih, Natsu yang ini. Gue suka beda-beda, berwarna juga, tapi lagi-lagi detailnya kurangnya detailnya. Jadi gue bakal taruh mungkin C sih, Fairy Tail. Salah, C, tenang aja. Selanjutnya adalah Gintama. Untuk Gintama lagi-lagi gue belum nonton, sorry. Fansnya pada sempat rame tuh tadi, sempat ada yang komen tuh kayaknya ya. Gue belum nonton Gintama gitu, sorry, tapi belum nonton. Anyway, Gintama menurut gue yang keren itu cuman Gintoki secara bajunya. Dan itu bisa, gue kadang ngelihat orang yang cosplay jadi Gintoki keren sih. Gue kayak oh damn, you know what, that works. Tapi sisanya biasa aja men. Apalagi kalau kita lihat dari 3 karakter utamanya kan. Yang cewek cuman ya warna merah, yang satunya cuman ya biasa gitu kan. Gintoki aja sih, Gintoki keren sih, gue akui. Dia somehow bisa bikin baju tradisional, baju samurai gitu kan. Keren, terlihat modern gitu. Jadi gue bakal taruh B sih. Gue bakal taruh B. Sorry banget. Soalnya sisanya biasa aja. Selanjutnya adalah Gurren Lagann. Gue bakal taruh A. Gurren Lagann ya. Gurren Lagann. Mungkin karakter-karakter yang lainnya biasa aja ya. Tapi kita bakal nilai 3 karakter utamanya. Ya kan? Kamina, Simon, sama Yoko. Ya kalau Yoko cuma pakai BH doang sih. Tapi maksudnya kayak Simon sama Kamina. Men. Kamina keren banget. Like look at him. Bro, look at this guy. Kayak walaupun cuma pakai jubah, nggak pakai baju gitu ya. Tapi bro, dia keren banget cuy. Sorry banget ya. Siapapun yang cosplay jadi Kamina selalu keren. Dan juga pakai kacamata. Siapa yang nggak mau punya kacamatanya Kamina? Hah? Sorry ya. Gara-gara Kamina sih. Kamina harusnya S sih. S banget men. Dan juga Simon. Dulu gue pas nonton Gurren Lagann, gue pengen banget punya jadi Simon. Pengen jadi Simon gue langsung aja ya kan, dengan bajunya yang biru itu. Jadi gue bakal taruh Gurren Lagann A ya, langsung aja. Hunter x Hunter. Jujur ya, dulu pas pertama kali gue menemukan Hunter x Hunter, pas mau nonton gitu ya, yang bikin gue nggak nonton itu karena gue nggak suka pakaiannya Gon. Apa itu? Celananya pendek banget itu ya. Terus pakai baju juga biasa aja, warna hijau. Sisanya juga biasanya sih siapa, Leo, Kurapika ikonik, tapi ya udah. And then that's it man. Karakter lainnya juga nggak gimana banget. Hisoka ya udah gitu. Jadi walaupun Killua keren secara stylenya, Killua has drip, right? Killua has drip. But then the rest is just, belum lagi Gon sama Killua yang pakai kaos kutang doang. Itu apaan? Gua taruh C sih. Sorry, Hunter x Hunter. It's a good anime, but it's just pakaiannya biasa banget. Oh, ini dia teman-teman, Jujutsu Kaisen. Langsung aja ya teman-teman, tidak diragukan lagi. Memang Jujutsu Kaisen secara pakaian karakternya tidak beda-beda banget. Semuanya sama, baju hitam semua gitu kan. Tapi pertama warnanya hitam, it looks cool. Ya udah itu.
Ada sih beda-bedanya, kayak si Itadori ya kan, dia kayak ada hoodie-nya gitu. Ya walaupun ada sih secara detailnya ada sih beda-beda ya Jujutsu Kaisen. Tapi karena desainnya yang warna hitamnya aja sih men, lu bisa make keren gitu loh. Banget sih, sorry, Jujutsu Kaisen somehow keren. Lu nggak apa-apa biasa, lu nggak apa-apa nggak detail gitu. Tapi yang penting keren, iya gak sih? Sorry aja ya. Jadi ya, selanjutnya adalah Magi. Langsung aja, kenapa gue taruh Magi sih? Magi harusnya langsung aja school anime sih, walaupun bukan pakaian normal, tapi nggak ada spesialnya banget Magi gitu kan. Memang keunikannya mereka berada di dunia, di zaman Middle East lah gitu kan, Timur Tengah gitu. Jadi pakaiannya memang Timur Tengah tapi nggak keren-keren banget. Selanjutnya adalah Mob Psycho. I love Mob Psycho to the death. Ya kan, bahkan seperti kalian lihat wallpaper gue aja Mob Psycho, tapi biasa aja deh. Semuanya cuma pakai pakaian sekolah, nggak gimana banget. Gue nggak ngomongin desain karakternya bagus banget, unik pakaiannya, the drip. Selanjutnya adalah One Punch Man. Menurut gue One Punch Man biasa aja sih. Saitama pakaiannya ikonik, tapi kayak misalnya kita lihat kayak Genos misalnya, cuma pakai jeans terus kayak kaos yang nggak ada lengannya itu, terus kayak ya udah gitu. Cek deh, One Punch Man cek deh. Selanjutnya ada One Piece. Untuk One Piece sih kayak ini lagi-lagi ya anime favorit gua ya kan. It's One Piece. Trikinya One Piece kayak Fairy Tail sih. Mereka setiap arc mungkin bisa beda-beda ya. Sering ada perbedaan gitu. Kita ngomongin yang utamanya aja lah ya. Luffy gua nggak suka ya. Luffy yang setelah time skip tuh, yang ininya kayak gombreng gitu, lengannya itu gua nggak suka. Walaupun Sanji keren sih. Sanji selalu keren. Anime favorit gua bakal taruh B. Karena soalnya masalah One Piece tuh selalu beda-beda. Itu aja sih. Apakah terlihat keren? Bodoh amat. Bodoh amat. Oke. Selanjutnya adalah Sword Art Online, teman-teman. Nah ini, ya. Kenapa gue taruh di sini? Karena animenya populer. Untuk Sword Art Online gue cuma nonton sampai scene 1, scene 2 sama yang film itu. Jadi yang Alicization ini gue belum nonton. Tapi setelah gue lihat lumayan, as much as I hate saying that, tapi ya Kirito terlihat keren. Ya, di sini ya. Ini rapi sih bajunya. Yang sebelumnya dan juga kalau gue lihat animasinya, Alicization keren-keren sih. Fight scene-nya gue sempat ngecekin, keren-keren sih. Ini terlihat keren sih. Apakah B ya? Oh damn. Ini dia teman-teman. Menurut kalian gimana pakaiannya di Sword Art Online? Cek deh, sorry. Gue nggak bisa. Cek. Gue nggak bisa. Selanjutnya adalah yang terakhir teman-teman, Tokyo Ghoul. Untuk Tokyo Ghoul ya, kayaknya lumayan keren gak sih? Terutama Kaneki ya. Yang lainnya sih oke, kadang biasa-biasa aja. Gue suka beda-beda pastinya, ya kan? Kurang begitu detail. But look at this. Ya, gue lupa nih ini gengnya apa namanya ya. Ini yang di season 2 kan. It looks cool. Ini kayak Jujutsu Kaisen sih, mirip banget ya kan. Menurut gue ini keren. Ya, jadi gue bakal taruh Tokyo Ghoul di A. Ya, itu dia teman-teman. Anime Drip tier list menurut gua, menilai dari pakaian atau kostum-kostumnya karakter-karakter anime di sini. Silahkan kalian komen di bawah menurut kalian gimana. Ini dia pendapat gua. Attack on Titan di bawah. Ya ini menurut pendapat gua. Beberapa sih kayaknya nggak bisa diargumentasikan ya. Jojo, Dorohedoro, Jujutsu Kaisen, Gurren Lagann, Code Geass, bagus-bagus. Yang bawah juga. Ya anyway, menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah. Baterai kamera gua udah mau habis, jadi ya cepet-cepet aja like video ini kalau kalian suka. Share, subscribe pastinya itu yang paling penting. Komen di bawah, sharing menurut kalian gimana? Apakah kalian pengen lihat gue bikin tier list lagi? Silahkan komen juga di bawah kalian pengen lihat tier list apa. Tapi ya terima kasih udah nonton. This is Anime Drip tier list. Yeah, see you in the next video. Arrivederci.